kemarin sudah menyontohkan ya, eksperimen itu apa saja, survei itu apa saja, case study apa saja, ada juga textbook research itu apa saja. Nah, itu tidak terlepas dari ini ya, desain ini tidak wajib ya. Nah, kecuali ya, kalau metode yang Anda gunakan itu memang sangat asing didengar. Misalkan Anda menggunakan scale development study misalkan. Apa wi ra ngerti aku, nah kowe jelaske ya. Kalau misalkan hanya survei, eksperimen itu udah pada tahu. Jadi, apakah wajib dijelaskan? Enggak harus. Apakah boleh dijelaskan? Ya boleh-boleh aja, tetapi wasting time ya. Waktunya terbuang. Siapa partisipannya? Itu penting ya. Kalau Anda melibatkan orang itu siapa partisipannya? Ya. Nah, kalau di survei itu penekanannya lebih ya di partisipan ini ya. Detail banget survei itu ya. Kalau partisipannya ya. Kalau eksperimen mungkin ini case study juga. Nah, kemudian kalau eksperimen ada teaching eksperimen ya. Kemudian ukurannya juga hampir sama ya. Nah, kalau textbook research bagaimana bagian-bagiannya? Nah, ini saya pilihkan ada Study of Fraction in Elementary Mathematics textbook from Finland and Taiwan. Nah, ini kita lihat langsung aja ke bagian metode. Nah, di bagian metode itu buku apa yang Anda gunakan itu pasti. Kalau tadi kan partisipan ya. Kalau ini buku apa yang Anda gunakan? Kalau tadi ini Finlandia sama Taiwan kalau nggak saya. Tadi apa nih? Ya, Finlandia dengan Taiwan. Yang Anda ambil bukunya buku apa? Kan banyak tuh. Nah, di Indonesia kan juga banyak. Ada yang terbitan negeri, ada swasta. Anda pilih yang mana? Oh, ini milih yang ini KH ini pasti singkatan ya. KH ini singkatan apa? Saya nggak tahu karena belum baca. Nah, ini yang Taiwan pakai KH ini ya. Kemudian Lasku Taito ini diambil ya. Mungkin ini terbitan kali ya, terbitan penerbit mana gitu ya. Nah, ini textbook research itu pertama adalah teks yang digunakan itu apa ya, siapa. Nah, kemudian ini juga textbook research judulnya Analysis of Question with Multiple Solution Method. Nah, jadi dia hanya menganalisis pertanyaan dengan solusi beragam dan hasil yang beragam di textbook matematika textbook. Nah, coba lihat di bagian metodenya. Nah, data source. Sama persis, data source itu kan berarti Anda menggunakan sumber datanya apa. Nah, jadi kalau disuruh menulis di textbook research itu, yang pertama kali adalah, misalkan ini saya ganti textbook research, itu yang pertama adalah data source ya. Atau saya tulis pakai bahasa Indonesia aja, sumber data ya. Sumber datanya itu yang dianalisis dari apa. Nah, ya di sini disebutkan 3 elementary mathematics textbook. It's one from, jadi satu-satu itu dari kelas 6, kelas 7, kelas 8 masing-masing kelas. Ini di kelas di apa sih? Ini di salah satu negara ini. Hanya satu negara Bapak Ibu kayaknya ini. Nah, benar nih. District textbook with only one that ministry. Nah, dia hanya menganalisis buku teks di kayak kalau kita BSE ya, BSE kelas 6 sampai 8. Kalau di Turki itu kan SMP-nya itu dari 6 sampai ini apa tuh? Oh, 6 itu maksudnya ini ya, umur ya. Umur ini, mohon maaf. Jadi dia hanya menganalisis yang umur 6, 7, 8. Ambil salah satu. Nah, ini sebagai bisa diambil contoh ya untuk yang textbook analisis. Data source yang penting apa? Kemudian selain itu apa? Selain sumber data. Nah, ya berarti gampang aja bagaimana menganalisismu. Kerangka analisismu bagaimana. Nah, ini mungkin saya lihat langsung ke analisis mana. Nah, nih
This study employs, jadi studi ini itu menggunakan analisis dokumen sebagai quality methods. Kemudian, nah ini work example, itu yang dianalisis itu adalah contoh-contoh yang ada jawabannya itu loh. Itu namanya work example. Kemudian exercise, kemudian ada unit evaluation. Ya kalau kita ada apa ya, tes sumatif atau apalah gitu ya, tergantung bukunya ya. Nah ini yang dianalisis 3 ini. Terus apa yang dianalisis? Hanya ini nih, question with multiple outcome, question with one outcome, ada one solution method. Jadi ini dikelompokkan berdasarkan 4 item ini loh. Nah, dikelompokkan, setiap soal dihitung mana yang termasuk multiple outcome, mana yang termasuk one outcome. Nah, cara menganalisisnya bagaimana biar valid? Nah, masing-masing dari Anda itu menganalisis satu-satu, kemudian ditemukan, di cross check. Itu namanya cross check data. Misalkan si Nurrohmah sama si Fatimah itu sama-sama menganalisis, kemudian disatukan. Ya, saya menganalisis buku ini. Oh, nomor 1 itu benar nggak multiple outcome saya? Iya. Kamu? Oh iya, berarti cocok. Itu namanya valid. Nah, itu ya. Atau Anda bisa bareng-bareng, kemudian Anda sewa orang dari luar kelompok Anda untuk mengecek. Itu boleh juga. Tapi itu kan nanti ya mau enggak itu orangnya, ya kan? Nah, itu untuk menganalisis. Simpelnya begitu ya. Jadi kalau textbook research itu hanya minimal 2 itu. Gimana ngumpulin datanya, dari mana, kemudian apa yang dianalisis, ya. Jadi dimasukkan ke golongan mana textbook yang dianalisis tadi. Nah, ini kerangka analisisnya. Jadi ada yang berupa basic definition, itu ada berapa order gitu ya. Kemudian nah ini ada 6 subcategory related fraction question. Kemudian yang banyak from fraction question. Nah, jadi ini unit-unit yang dianalisis kontekstual fitur. Jadi dia akan membedakan apakah soal-soal itu kontekstual apa enggak. Nih, kontekstual or non kontekstual. Jadi dibedakan soal itu kontekstual atau enggak. Nah, kalau ini tadi, yang ini representation form. Jadi bentuk representasi dari pertanyaan-pertanyaan itu apakah simbolis, apakah tertulis, ataukah visual, dikelompok-kelompokkan. Nah, soal nomor 1 itu simbolis. Apakah dia kontekstual? Oh iya, berarti simbolis dan kontekstual. Nah, itu cuma kayak gitu nganalisis buku itu. Nah, ini sebagai kasanah keilmuan Anda. Nanti ketika Anda skripsi, delalah ya kita berdoa aja pandemi segera berakhir. Tapi ketika nanti kalau Anda skripsi delalah belum berakhir dan mengharuskan online learning semua, dan Anda kesusahan, kepayahan, ya textbook research itu salah satu solusi ya. Murah, enak, bukunya wes enek, tinggal dianalisis. Gitu ya. Kecuali yang saya suruh ke Singapura kemarin ya. Nah, itu saya punya bukunya kalau nggak salah ya. Nah,